Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Clan Official. Kali ini akan membahas tentang sejarah perlawanan terhadap VOC. Ya, yang pertama kita bahas tentang perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1605. Bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Selanjutnya, ketika VOC terbentuk, maka kongsi dagang tersebut melaksanakan praktek monopoli dengan sistem pelayaran hongi, sehingga menimbulkan kesengsaraan rakyat. Akibatnya pada tahun 1635 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kaki Ali, Kapten Hitu. Perlawanan segera meluas di berbagai daerah. Akibat kedudukan VOC terancam, maka Gubernur Jenderal Van Diemen dari Batavia 2 kali datang ke Maluku pada tahun 1637 dan 1638 untuk menegakkan kekuasaan VOC. Untuk mematahkan perlawanan VOC, maka menjanjikan akan memberikan hadiah besar kepada siapa saja yang dapat membekuk dan membunuh Kaki Ali. Seorang pengkhianat berhasil membunuh Kaki Ali. Beberapa waktu kemudian muncul perlawanan sengit dari orang-orang Hitu di bawah pimpinan Teluka Besi. Perlawanan ini dapat dipadamkan pada tahun 1646. Pada tahun 1650 muncul perlawanan di Ambon yang dipimpin oleh Saidi. Perlawanan meluas ke daerah lain seperti Seram, Maluku, dan Saparua. VOC yang terdesak kemudian minta bantuan ke Batavia. Pada bulan Juli 1655, bantuan datang di bawah pimpinan Flaming van Oostrom dan terjadilah pertempuran sengit di Hoa Mohel. Pasukan rakyat terdesak, Saidi tertangkap dan dihukum mati, sehingga padamlah perlawanan rakyat Maluku kepada VOC. Kemudian pada akhir abad ke-18 muncul lagi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin. Namun segera dapat ditangkap dan diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Menjelang akhir abad ke-18 atau 1797, muncul perlawanan besar dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nuku dari Tidore. Sultan Nuku berhasil merebut kembali Tidore dari tangan VOC. Setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, VOC dapat menguasai kembali wilayah Tidore. Nah, anak-anakku, untuk menguji kemampuan kalian, jawab pertanyaan berikut. Mengapa Kaki Ali bisa terbunuh? Silakan dijawab di kolom komentar di bawah video ini. Saudaraku, selanjutnya saya lanjutkan dengan perlawanan Sultan Agung. Perlawanan Sultan Agung Raja Mataram Islam. Mas Rangsang naik tahta Mataram dengan gelar Sultan Agung. Sinopati ing Alogo Ngabdurrahman pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung bercita-cita mempersatukan seluruh Jawa
di bawah kendali Mataram dan mengusir VOC dari Jawa. Untuk merealisasi cita-citanya, Sultan Agung pada tanggal 18 Agustus 1618 memerintahkan pasukannya menyerbu loji VOC di Jepara. Namun VOC berhasil mempertahankan kedudukannya. Selanjutnya Sultan Agung berkeinginan mengusir VOC dari Batavia, sehingga dilakukan serangan besar-besaran. Serangan pertama pada bulan Agustus 1628 dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama di bawah pimpinan Tumenggung, Bahurekso, dan Adipati Ukur. Sedangkan gelombang kedua di bawah pimpinan Tumenggung Suro Agul-Agul, Mandu Rorejo, dan Adipati Uposonto. Batavia dikepung dari darat dan laut selama 3 bulan, tetapi tidak menyerah. Sebaliknya tentara Mataram dipukul mundur karena beberapa penyebab, seperti lumbung persediaan pangan pasukan Mataram yang ada di Tegal, Cirebon, dan Kerawang dibakar oleh Belanda. Jarak yang jauh menyebabkan pasukan Mataram kelelahan. Sebelum bertempur, pasukan Mataram kalah persenjataan dalam perang tersebut. Yang kedua, serangan kedua dilancarkan pada bulan September 1629 di bawah pimpinan Pangeran Purboyo atau Purbaya dan Pangeran Puger. Serangan yang kedua ini juga mengalami kegagalan, meskipun Gubernur Jenderal VOC JP Kun atau JP Cuen tewas terkena penyakit kolera. Kegagalan serangan kedua disebabkan datang musim penghujan, sehingga taktik membendung Sungai Ciliwung agar Batavia kekeringan gagal. Muncul wabah penyakit yang menyerang prajurit Mataram. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I, yang ternyata lemah kepemimpinannya, berpandangan sempit, dan bertindak kejam. Akibatnya Mataram mengalami kemunduran, apalagi setelah pengaruh VOC makin kuat di kerajaan Mataram Islam tersebut. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian, jawab pertanyaan berikut, nanti ketik di kolom komentar di bawah video ini. Mengapa serangan dari tentara Sultan Agung, baik serangan yang pertama dan serangan kedua, mengalami kegagalan? Jelaskan. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, untuk menekan subscribe, like, dan share. Kemudian tekan tanda lonceng ya. Dan untuk video berikutnya, kami akan membahas tentang perlawanan Banten dan perlawanan Makassar atau Gua Talu kepada VOC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!